Boleh? Halo, perkenalkan saya Muhammad Arif Virgi. Saya lebih prefer untuk dikenal sebagai peneliti kebijakan publik ya. Jadi terima kasih sudah diundang untuk berbicara dalam kanal ini. Perestroika menghadirkan kanal Wacana, ruang elaboratif bagi siapapun yang memiliki wacana sebagai upaya meningkatkan mutu percakapan dalam ruang publik kita, sebagai bahan baru untuk pembaharuan kehidupan politik kita. Oke, karena core penelitian Kang Virgi itu banyaknya terkait dengan kebijakan publik, terutama dalam isu energi, transisi energi, ketahanan pangan, dan stunting ya. Ke isu yang pertama mungkin Kang, sebagai peneliti, terutama mengenai isu transisi energi di Indonesia, boleh dijelaskan nggak secara general kondisi transisi energi di Indonesia hari ini tuh seperti apa sih? Gitu. Iya, secara general sebetulnya potensi energi terbarukan kita itu besar ya. Ada berbagai macam perhitungan, tapi kurang lebih sekitar 3.800 gigawatt. Tapi kapasitas terpasang energi terbarukan saat ini menurut Menteri SDM Pak Bahlil gitu ya, kita itu kapasitas terpasangnya baru 15 gigawatt. Artinya bahkan sampai di bawah 10%, bahkan 1% pun nggak sampai gitu. Belum mencapai 1% bahkan? Belum bahkan sampai mencapai 1%. Jadi itu yang menjadi tantangan. Nah, yang jadi tantangan sebetulnya adalah, ini balik lagi mungkin teman-teman sering mendengar istilah political will segala macam, karena political will ini jadi basis untuk membuat kebijakan yang komprehensif untuk mendukung transisi energi. Nah, apa sih prasyarat untuk membuat transisi energi ini itu bisa lebih cepat untuk berakselerasi? Ya, salah satunya yaitu kebijakan yang memang berpihak terhadap transisi energi, misalnya subsidi terhadap energi terbarukan. Salah satunya subsidi ya? Salah satunya subsidi dan segala macam. Nah, kan saat ini itu kita dalam konteks energi itu kita bisa melihat bahwa kita punya PLN gitu ya. Ya. Tata kelola listrik itu berbeda dengan air misalnya. Air itu dikelola secara desentralisasi, jadi masing-masing daerah itu punya PDAM, kewenangan ya, punya kewenangan. Nah, PLN itu sendiri memang terpusat, listrik itu dikelolanya. Sementara PLN itu bentuknya BUMN, di satu sisi juga PLN harus memberikan public service obligation. Artinya PLN itu harus memberikan harga listrik yang affordable terhadap masyarakat. Betul. Nah, di satu sisi ternyata PLN menemui posisi dilema, dalam artian PLN apakah harus dia memprioritaskan affordability atau dia harus memprioritaskan bauran energi terbarukan yang lebih masif gitu. Ada dilematis antara kedua itu ya? Tegangan kedua itu masih belum ada solusinya mungkin ya? Nah, posisi yang dilematis itu yang menyebabkan PLN itu sekarang lebih mengandalkan PLTU batubara. Kenapa? Karena memang harga production cost-nya itu lebih murah gitu. Kenapa harga production cost-nya lebih murah? Karena negara memang mensupport subsidi untuk PLTU batubara. Ada kebijakan yang namanya domestic price obligation, itu seperti kebijakan batas atas untuk batubara gitu ya, dijual kepada PLN. Terus ada kebijakan yang namanya domestic market obligation, di mana sebelum pengusaha batubara ini mengekspor batubaranya ke luar negeri, mereka harus memenuhi dulu yang namanya domestic market obligation ini, atau kebutuhan di dalam negeri itu sendiri gitu. Jadinya karena memang ditopang oleh dua kebijakan itu, secara kompetitivitas harga PLTU batubara itu sendiri itu jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan harga energi terbarukan gitu. Betul. Nah, karena lebih kompetitif harga batubara, PLN itu sendiri menemui posisi dilematis. Mereka harus untung di satu sisi, tapi di satu sisi mereka harus transisi energi. Jadinya mereka ya mau nggak mau ya mereka harus mengambil pilihannya ya lebih banyak ke PLTU batubara itu. Berarti sendiri perlu ada dalam tanda kutip penetrasi lah ya untuk
menengahi dilematis. Betul. Itu. Nah, di satu sisi juga kondisi kita itu sekarang subsidi listrik kita itu mirip-mirip seperti subsidi BBM gitu ya. Okay. Dimana subsidi listrik di kita itu masih belum banyak tepat sasaran lah istilahnya. Masih banyak masyarakat yang seharusnya tidak menerima subsidi listrik, mereka tetap menerima subsidi listrik. Akibatnya apa? Akibatnya ada kebocoran anggaran di sini. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan transisi energi? Ya pertama kali yang perlu dilakukan adalah reformasi subsidi listrik gitu. Gimana caranya subsidi listrik itu bisa tepat sasaran gitu. Betul. Caranya seperti apa? Ya bisa misalnya kita bisa mengintegrasikan data-data dari Kementerian Sosial dengan data penerima atau konsumen dari Pertamina, PLN. Jadinya kan ada integrasi data sehingga subsidi listrik lebih tepat sasaran. Nah, ketika kita bisa melakukan reformasi harga listrik gitu ya, kan ada sisa tuh uang yang tidak terpakai itu ya. Nah, uang tersebut itu bisa kita gunakan sebetulnya untuk bisa kita alokasikan untuk pengembangan energi terbarukan ataupun misalnya untuk bisa menutup harga energi terbarukan, harga production cost-nya yang lebih mahal itu untuk energi terbarukan seperti itu. Jadi affordability-nya juga tetap dapat untuk masyarakat. Ya? Gitu. Oke, dalam salah satu artikel Bang Virgi ada prasyarat tuh untuk melancarkan transisi energi ini. Salah satunya adalah kebijakan fiskal yang kokoh. Menurut Bang Virgi, kebijakan fiskal kita untuk transisi energi itu hari ini ya? Apakah masih bisa atau kita harus menunda dulu impian transisi energi kita atau gimana tuh? Ya, jadi kalau data yang saya dapat gitu ya dari Kementerian Keuangan gitu ya, di tahun 2024 itu subsidi energi kita tuh sebesar 177 triliun rupiah gitu ya. Nah, rinciannya itu kebanyakan itu untuk energi fosil gitu. Kayak misalnya BBM itu 21,6 triliun rupiah, terus juga subsidi listrik itu 75,8 triliun rupiah. Dan subsidi LPG ini juga besar juga sebesar 80,21 triliun. Nah, yang subsidi listrik ini itu kan 75,8 triliun gitu. Cuman masih banyak kebocoran yang terjadi gitu di lapangan. Jadi temuan dari KPK menyatakan bahwa per bulannya itu karena ada kebocoran subsidi listrik yang harusnya orang tidak menerima tapi menerima, itu per bulan itu sebesar 1,2 triliun rupiah itu. Per bulan 1,2 per bulan itu akibat subsidi yang salah sasaran itu. Nah, kalau misalnya kita bisa ngebuat 1,2 triliun rupiah per bulan ini kita konversi misalnya untuk katakanlah alokasi untuk energi terbarukan. Ini bisa menjadi suatu hal yang game changer untuk akselerasi energi terbarukan ke depannya di Indonesia. Sehingga nanti ke depannya juga investor yang mau untuk invest ke PLT energi terbarukan misalnya lebih percaya diri gitu bahwa oh ternyata pemerintah punya komitmen untuk energi terbarukan, salah satunya lewat reformasi subsidi listrik untuk energi terbarukan seperti itu. Reformasi subsidi untuk energi terbarukan ya? Betul. Oke. Di dalam artikel lain mungkin Kang, spesifiknya kalau nggak salah di Mongabay, Bang Virgi berbicara terkait dengan safeguards dalam kebijakan transisi energi gitu atau energi terbarukan. Satu hal yang harus disoroti adalah mekanisme perlindungan terhadap masyarakat lokal. Emang dalam penerapan energi baru terbarukan ini banyak lokasi pembangkit listrik energi terbarukan itu bersinggungan dengan masyarakat lokal gitu. Nah, menurut yang aku baca dari artikel itu peran penting pemerintah dalam mengajak masyarakat lokal untuk terlibat serta safeguard perlindungan, partisipasi dan empowering itu kerap kali mungkin terabaikan ya. Itu bagaimana Kang mekanisme perlindungannya yang seharusnya gitu? Ya, sebetulnya permasalahan yang pelik itu adalah terkait dengan legalitas lahan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri gitu. Nah, untuk bisa kita terlibat secara penuh, kita bisa menentukan misalnya masyarakat lokal atau masyarakat adat menentukan mereka ingin terlibat atau mereka tidak ingin terlibat. Salah satu prasyaratnya itu adalah mereka memiliki legalitas lahan itu sendiri. Cuman permasalahan di Indonesia adalah balik lagi permasalahannya adalah soal lahan, tata kelola lahan itu sendiri yang masih jadi persoalan. Kita lihat jangankan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar kementerian pun kita memiliki data yang berbeda gitu dari kementerian misalnya Kementerian ATR BPN, Kementerian Kehutanan misalnya.
dan Kementerian Pertanian misalnya, mereka punya data yang berbeda-beda. Makanya ada kebijakan satu peta. Nah, harapannya bisa membenarkan silang sengkarut antar lahan ini gitu. Karena ketika antar lahan ini datanya berbeda-beda segala macam, kita juga sebagai misalnya pemerintah sebagai policy maker gitu, mereka juga kebingungan ketika mereka ingin bisa menggranti lahan-lahan yang seharusnya dilindungi gitu untuk masyarakat adat. Nah, balik lagi misalnya ke masyarakat adat, ketika pengukuhan lahan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat adat, ini juga ada proses, ya bisa kita katakan proses ekonomi politik yang kental juga di sana gitu. Karena kan sifatnya kalau Indonesia memang banyaknya di industri ekstraktif, dan itu kan industri yang lukratif lah istilahnya gitu ya. Nah, sedangkan policy maker juga banyak yang berkutat di isu ekstraktif itu sendiri gitu, sehingga ketika pengukuhan lahan terhadap masyarakat adat, ada narasi yang menyatakan bahwa masyarakat adat, ketika kita memberikan lahan terhadap masyarakat adat, maka ada kemungkinan kita menghalangi investasi dan seterusnya gitu. Jadi itu persoalan yang cukup pelik, dan menurut saya ketika kita ingin benar-benar membuat masyarakat itu bisa berpartisipasi secara penuh terhadap pembangunan khususnya PLT energi terbarukan, maka prasyarat yang pertama adalah kita harus memberikan lahan terhadap masyarakat. Lokal ataupun adat itu sendiri, legalitas terhadap mereka. Baru ketika prasyarat ini sudah tercapai, ya mereka bisa menentukan. Segitu. Apakah mereka misalnya ingin ada PLT energi terbarukan atau tidak gitu. Karena kalau misalnya tidak, ya mereka tidak dianggap eligible gitu untuk berpartisipasi gitu. Jadi karena kan memang rezim tata kelola SDA di Indonesia itu semua lahan khususnya hutan gitu itu dimiliki oleh negara. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya lahan, legalitas segala macam, ya udah itu anggapannya dimiliki oleh negara yang akan memberikan konsesi terhadap perusahaan atau terhadap pihak yang lain gitu. Nah, itu yang jadi dilemanya seperti itu. Di tengah sengkarut tadi ya Kang, belakangan ini masalahnya bertambah nih untuk kondisi energi, yaitu konflik di timur sana antara Iran dengan Amerika dan Israel gitu. Yang akhirnya ada kondisi di mana kelangkaan energi itu menjadi isu. Apakah hal itu justru mendorong kita untuk ayo transisi energi nih, karena ada scarcity gini, energi ini udah di depan mata bakal langka gitu karena isu dan situasi di dunia ini yang nggak stabil gitu. Atau justru malah memperlambat arah kita menuju transisi energi? Justru kalau menurut saya ini jadi turning point ya untuk kita gitu, bahwa melihat bahwa transisi energi ini itu adalah keniscayaan, dan ini adalah upaya untuk bisa memperkuat ketahanan energi kita gitu. Karena kan kita tahu sendiri, mostly kita minyak kita impor. Terus juga LPG juga kita impor gitu. Maka dari itu udah jadi suatu keniscayaan gitu bahwa transisi energi ini itu perlu dilakukan. Dan Presiden Prabowo juga sudah menyatakan bahwa ada proyek 100 gigawatt kalau nggak salah PLTS yang masuk ke desa-desa gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akan jadi lip service saja atau memang ini jadi momentum. Yang akan diinterpretasikan, yang akan diejawantakan ke dalam kebijakan yang lebih nyata, anggaran yang lebih berpihak gitu. Itu yang jadi pertanyaan utamanya. Karena sekarang juga pihak-pihak yang lain juga mempertanyakan, termasuk juga investor, apakah yang 100 gigawatt ini itu beneran untuk bisa direalisasikan atau ini hanya lip service saja. Karena kalau hanya lip service saja, ya kita akan status quo aja gitu. Melihat transisi energi ini itu hanya complementary dari energi kita yang kita gunakan sehari-hari gitu. Jadi menurut saya itu bisa jadi game changer. Cuman pertanyaannya justru apakah 1 gigawatt itu serius apa gitu ya. Keseriusannya misalnya contoh, kita kan punya RUU energi terbarukan gitu yang sampai sekarang belum disahkan gitu. Nah, kalau misalnya memang serius, dan kita kan ngelihat sendiri bahwa kita bisa katakanlah kalau pemerintah sekarang nggak punya oposisi kan. Iya, betul. Kita benchmarknya misalnya Undang-Undang Cipta Kerja gitu, di mana kurang dari 1 tahun undang-undang tersebut bisa disahkan. Nah, kenapa undang-undang yang urgent seperti misalnya RUU energi terbarukan ini tidak bisa disahkan cepat juga gitu, padahal ini penting untuk bisa salah satunya memberikan kepastian bagi investor juga gitu, kepastian hukum gitu, bahwa ternyata kebijakannya itu
memang sudah pasti dan ada aturan main yang jelas. Nah, ini yang perlu dilakukan. Yang kedua ya tadi yang reformasi subsidi itu gitu. Lalu yang ketiga ya karena ini berkaitan dengan transisi energi berkeadilan dan tadi juga berkaitan dengan juga lahan, ya kita seriusin dong tata kelola lahan yang lebih baik gitu. Kita percepat kebijakan satu peta, terus kita juga perkuat atau kita sahkan regulasi-regulasi yang untuk bisa memperkuat hak-hak masyarakat lokal atau masyarakat adat seperti misalnya RUU masyarakat adat yang sampai dari zaman Presiden SBY sampai sekarang masih belum disahkan gitu. Jadinya keseriusan itulah yang perlu diperlihatkan gitu oleh pemerintah saat ini. Jadi sebelum aplikatif bahkan secara regulasi gitu ya belum ada hal yang mendasarinya ya Kang? Belum ada mendasarinya karena itu yang jadi basis untuk kita kepastian melakukan pasar, kepastian pasar, kepastian apa. Apalagi kan misalnya para birokrat ketika kita tanya gitu ya, mereka juga misalnya saya tanya ke pemerintah daerah gitu, mereka pun ketika mereka ingin melakukan inisiasi untuk kebijakan transisi energinya, mereka juga takut gitu untuk melakukannya karena nggak ditopang hukum yang kuat. Betul, karena mereka takut bahwa itu akan jadi temuan gitu, dari inspektorat misalnya atau dari mana, dari PPK misalnya. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu yang harus dipersiapkan. Apalagi dengan potensi kerugian negara yang lagi marak ya hari-hari ini. Betul. Potensi kerugian negara. Betul. Oke, nyambung dari transisi energi, tapi kita agak berpindah nih Bang, agak shifting. Karena ini juga salah satu isu yang Bang Virgi concern di sini gitu. Sebenarnya saling berkesinambungan, yaitu terkait dengan ketahanan pangan atau kemandirian pangan mungkin ya, secara term gitu. Nah, kita, pemerintah Indonesia itu selalu menggunakan pendekatan food estate dalam kebijakan pangan gitu. Padahal kita tahu kebijakan pangan ini tuh banyak gitu, alternatifnya gitu. Ada diversifikasi pangan, ada dan lain halnya gitu. Tapi yang selalu diambil itu kebijakan food estate yang sifatnya masif gitu dan satu jenis tumbuhan misalnya jagung, singkong atau apa dan segala macamnya. Yang kita tahu secara historis itu sangat destruktif ya. Kita pernah mengalami kehancuran ekologis yang sangat besar gitu di era Orde Baru dengan program food estate ini. Nah, menurut Bang Virgi sebagai peneliti kebijakan publik tentunya, kan ada satu paradigma dalam kebijakan publik yaitu evidence based policy misalnya. Di mana kalau kebijakan publik itu harus berdasarkan bukti-bukti faktual atau realitas yang terjadi yang akhirnya kita olah menjadi suatu kebijakan publik. Food estate ini kan sudah sering kali terbukti gagal gitu. Tapi kenapa dia selalu menjadi obat dalam menyembuhkan penyakit ketahanan pangan kita gitu, kelangkaan pangan kita? Kenapa food estate selalu jadi juru selamat gitu? Padahal yang nggak menyelamatkan juga gitu. Nah, kalau saya lihat sih sebetulnya dalam kebijakan publik itu yang salah satu hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah, membedakan antara apakah itu akar masalah atau itu gejala masalah. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemerintah dari periode ke periode itu bisa mengidentifikasi masalah ketahanan pangan ini secara akarnya gitu. Apakah ini masalah akses atau ini masalah supply dan seterusnya. Kita kan melihat bahwa food estate itu seolah-olah permasalahan ketahanan pangan itu adalah hanya soal masalah supply saja produksi gitu. Soal produksi saja gitu. Kan padahal lebih kompleks, apakah itu permasalahannya akses kah, affordability dari si pangannya itu sendiri atau seperti apa gitu. Jadinya kan seolah-olah kita bikin rumusan kebijakan yang sifatnya itu shortcut aja gitu. Enggak kayak misalnya kita sakit demam gitu, kita hanya diberi obat ya paracetamol, padahal itu bukan akan penyakit dari kita gitu, makanya kita terus demam karena kita nggak disembuhin akarnya gitu. Jadinya ya mungkin kedepannya pemerintah harus benar-benar mengidentifikasi masalah ini secara akarnya seperti apa, apakah ini masalah akses atau justru sebetulnya kan faktor determinan yang lain soal ketahanan pangan ini itu ada gitu, dan mirip-mirip seperti stunting, kayak misalnya contoh soal apakah di daerah tersebut kemiskinan ekstrimnya itu tinggi gitu sehingga mereka tidak bisa mengakses pangan gitu, atau justru harga pangannya yang tinggi karena misalnya soal infrastruktur yang belum mumpuni gitu, sehingga ya katakanlah misalnya harga pangan kita itu tinggi karena akses infrastruktur kita yang belum merata secara keseluruhan, terus harga transportasi juga antar pulau juga masih belum murah gitu. Kita juga
ngelihat ongkos misalnya transportasi pesawat deh misalnya. Orang misalnya mau dari Medan ke Yogyakarta gitu, mereka harus ke Malaysia dulu gitu, harus biar jauh lebih murah. Biar jauh lebih murah gitu. Nah, apakah itu masalah yang menyebabkan akses pangan jadi kesulitan gitu, ketahanan ini juga akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Nah, masalah-masalah determinan itu juga harus perlu dilakukan karena nggak sesimpel kita itu hanya bisa mengenjot produksi aja gitu. Karena justru bukannya apa namanya jadi obat untuk suatu masalah, justru itu menimbulkan permasalahan baru. Kenapa? Karena permasalahan barunya kan ini itu si food estate itu dia mau nggak mau melakukan deforestasi ya. Betul. Mau nggak mau melakukan deforestasi, terus juga dia harus mengalihkan lahan yang harusnya lahan gambut yang notabene lahan gambut itu jutaan tahun terbentuknya itu. Sekarang dikonversi jadi food estate yang mana ketika di lapangan juga ternyata food estate-nya itu ditanamnya bukan di tanah gitu, tapi di polybag yang seperti itu gitu. Itu kan justru terlihat sekali bagaimana pemerintah itu cara mengidentifikasi masalahnya itu juga masih belum benar gitu. Jangan jauh-jauh bikin solusi dulu, identifikasi masalahnya juga masih belum komprehensif gitu. Jadi menurut saya ke depan pemerintah kan sekarang sudah ada beberapa lembaga gitu. Yang salah satunya misalnya bahkan ada BGN gitu ya. Pangan tuh sekarang dispesifikan, Bang. Dalam lembaga ya, Kemenko Pangan. Dan ada Kemenko Pangan, bahkan udah jadi Kemenko Pangan gitu. Jadi ke depan ya identifikasi masalah ini sih yang harus jadi apa ya istilahnya prioritas utama terlebih dahulu lah. Terus juga kalau misalnya di kalangan masyarakat sipil yang jadi pertanyaan kan itu deforestasi kayu-kayunya itu kan itu ada nilai uangnya loh. Ada nilainya itu. Ada nilai uangnya loh. Saya pernah meneliti itu gitu. Kira-kira mungkin nanti akan saya kasih linknya si tautan apa namanya kajiannya. Artikel. Jadi hasil deforestasi itu kan ada berapa ton meter kubik atau berapa gitu. Itu kan ada nilai uangnya juga gitu. Nah, soal tata kelola transparansinya itu ini kayu-kayu ini dikemanakan juga gitu. Itu kan jadi isu juga sebetulnya. Jadi itulah yang menurut saya itu lagi-lagi di Indonesia masalah kebijakan publik itu adalah soal tata kelola sih kalau menurut saya. Oke. Jangan-jangan alih-alih kebijakan pangan justru hanya berhenti di aktivitas deforestasinya aja. Nah, jangan pangan. Apalagi Indonesia punya target NDC, target Paris Agreement gitu ya. Itu malah justru jadi memperkeruh suasana karena kita kan ada target ke sana. Memperlemah gitu. Komitmen kita terhadap itu ya. Betul. Okay. Jadi sejauh ini Bang Virgi melihat fenomena atau isu ketahanan pangan kita ke depannya, mungkin problemnya kurang lebih akan mirip-mirip ya? Mirip-mirip kurang lebih, dan juga belum kalau kita ngomongin lagi masyarakat adat gitu. Iya betul. Nah salah satunya itu yang aku ingin tanya. Akhirnya yang terabaikan adalah masyarakat adat dan masyarakat lokal, terutama yang ruang hidupnya, walaupun secara legal mungkin tidak legal ya, tapi ruang hidupnya, ruang akses dia terhadap pangan lokalnya justru terenggut gara-gara food estate gitu. Iya, dan soal legal atau nggak legal kan sebetulnya itu juga lagi-lagi negara kan punya interpretasi tersendiri kan, yang mana negara itu juga kalau tidak salah ada hukum kolonial namanya domain declaring yang menyatakan bahwa kalau misalnya lahan ini tidak bertuan gitu, tidak ada sertifikasi yang official gitu, itu dianggap tanah negara gitu. Sedangkan kan masyarakat adat juga dia punya sistem tersendiri, sistem hukum tersendiri segala macam yang berbeda dari sistem hukum nasional gitu. Bahkan masyarakat adat sudah ada jauh sebelum Republik ini berdiri gitu. Jadi itu yang apakah penghormatan terhadap sistem yang dimiliki oleh masyarakat adat ini itu juga dilakukan ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan seperti food estate dan segala macam. Karena food estate ini itu karena masuk sebagai PSN, proyek strategis nasional, ada beberapa diskresi lah yang diberikan untuk proyek strategis nasional. Salah satunya yaitu kalau misalnya kan daerah punya rencana tata ruang, rencana wilayah ya. Nah, kalau RT RW.
Nah, kalau misalnya PSN itu tidak sesuai dengan RT RW yang dibuat, katakanlah misalnya RT RW daerah menyatakan bahwa ini harusnya menjadi daerah konservasi nih. Nah, karena ada diskresi PSN, diistimewakan PSN, ya sudah bisa saja ditabrak. Ditabrak ya? Iya, yang harusnya daerah konservasi, ya sudah itu dijadikan food estate misalnya seperti itu. Nah, yang itu kan masalah politis lagi untuk interpretasi soal sebetulnya ini tuh strategis untuk masyarakat atau ini strategis untuk kelompok tertentu saja. Makanya dari itu makna pasal 33 Undang-Undang Dasar yang soal semua kekayaan negara itu untuk kesejahteraan masyarakat itu juga patut kita pertanyakan juga sih. Oke, menarik Kang Firgi. Kita sudah membahas transisi energi, kita sudah membahas ketahanan pangan tadi, dan yang paling baru nih, Kang Firgi bersama Project Multatuli, Project M, itu menulis beberapa artikel mengenai pengentasan stunting di Indonesia. Tapi sebelum ke artikel itu, Kang Firgi juga menaruh concern nih terhadap stunting di Indonesia. Tapi yang menarik menurutku adalah ada satu unsur atau satu aktor yang sering luput dari perhatian kita, yaitu pentingnya kadar kesehatan. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu juga ternyata ada nih salah satu profesi walaupun informal, yaitu kadar kesehatan, yang setelah aku baca itu justru punya role yang sangat penting ya untuk mengatasi pengentasan stunting ini. Nah, kan Kang Firgi mungkin sudah meneliti dan sudah mengukur dan sudah tahu bagaimana dampak dari keberadaan kadar kesehatan ini. Bagi kita itu mungkin belum terlalu ngeh gitu, ini ada kadar kesehatan. Seberdampak apa sih Bang kadar kesehatan ini di dalam pengentasan stunting di Indonesia? Nah, jadi masalah stunting itu bukan hanya masalah soal makanannya aja ya, tapi juga gaya hidup dari suatu keluarga atau ibu itu sendiri gitu. Kayak misalnya apakah ibu tersebut minum multivitamin gitu, terus juga bagaimana akses gizinya seperti apa gitu, kandungan gizinya seperti apa gitu, apakah ibu tersebut teredukasi untuk memberikan ASI misalnya dan seterusnya. Nah, orang yang memberikan edukasi, orang yang memonitoring lifestyle dari suatu keluarga atau ibu gitu, itu adalah kader kesehatan gitu. Kader kesehatan yang melakukan dan itu kerelawanan ya Bang? Dan itu kerelawanan, dan kayak misalnya contoh ada salah satu desa di Kabupaten Bogor dekat Jakarta kebetulan, itu desa itu prevalensi stuntingnya itu sekitar 20-an% gitu. 20%? 20-an%. Nah, setelah ada pelatihan kader kesehatan segala macam, itu turun jadi 2%-an saja gitu. Dari 20% menjadi 2% dalam waktu, Kang? Kalau nggak salah 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sangat efektif ya? Kan sangat, karena kan stunting itu kan bicara 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi dimulai si anak itu di kandungan gitu sampai lahir jadi berapa ratus hari gitu. Nah itu kan penting soal lifestyle dan segala macam. Nah kader kesehatan inilah yang akan bisa masuk untuk bisa memonitoring bagaimana si ibu itu perkembangannya dan seterusnya gitu. Nah belum di daerah NTT gitu, di daerah NTT seperti misalnya kalau catatan saya itu di Rotendao dan juga Manggarai Barat ya. Ini 3 tahun 2021 sampai 2024. Awalnya sebelum periode ini itu 2021 kalau nggak salah ke belakang itu masih 30-an% atau 40% kalau nggak salah. Karena datanya beda-beda ya. Nah sekarang itu penurunan stuntingnya itu bisa sampai 19% akibat intervensi dari kader kesehatan itu. Nah tapi sayangnya kader kesehatan ini itu karena mereka itu dianggap informal, relawan, mereka tidak begitu dihargai, bahkan mereka itu hanya ada salah satu desa gitu ya, hanya dibayar 66.000 per bulan. 66.000 per bulan? 66.000 per bulan. Sehari kurang lebih Rp2.000? Sehari kurang lebih Rp2.000, sedangkan mereka butuh ongkos, mereka butuh buat operasional lah untuk melakukan hal itu. Mereka harus keluar kocek sendiri dari situ gitu. Jadinya itulah yang ya makanya saya nulis di Project M itu, saya melihat bahwa ya 2 program yang sama untuk pengentasan stunting, yaitu makan bergizi gratis dan juga untuk kader kesehatan, pemberdayaan kader kesehatan. MBG satu hari bisa 1,2 triliun rupiah gitu.
Sedangkan bahkan di suatu desa di NTT dibayar hanya Rp66.000 per bulan. Per bulan. Itu jauh sekali dengan misalnya petugas SPPG, dan bahkan petugas SPPG diangkat sebagai P3K gitu. Jadi ya persoalannya bukan gak ada duit berarti kan. Persoalannya adalah soal bagaimana prioritas dan keberpihakan keberpihakan ini gitu. Secara total mungkin nggak sampai 1 hari MBG ya. Jauh Cost untuk kader-kader kesehatan ini gitu. Jauh Padahal sekali. tujuan dan goalsnya sama untuk penurunan stunting itu, pengentasan stunting ya. Iya, jadi ada perhitungan dari 1000 Days Fund gitu ya. Jadi untuk berapa sih upah layak gitu ya untuk kader kesehatan per bulannya. Jadi hitung-hitungan dari 1000 Days Fund itu seharusnya tuh insentifnya kalau kita pakai UMR-nya NTT itu sebesar 780.000 atau 800.000 lah per bulan gitu. Harusnya segitu gitu layaknya. Cuman ya bahkan di NTT itu ada yang dapat 66.000 atau bahkan ada yang nggak dapat sama sekali gitu insentifnya gitu. Di Gunung Kidul juga kalau nggak salah itu sekitar cuma berapa ratus ribu, dan bahkan itu dirapel per 3 bulan. Per 3 bulan. Dan itu kan sebetulnya terlihat gitu bagaimana rezim kita itu apa ya istilahnya keberpihakannya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita balik lagi, itu kan tanggung jawabnya pemerintah daerah gitu. Nah, permasalahannya adalah memang pemerintah daerah itu mostly sangat-sangat bergantung terhadap transfer pusat gitu. Ya. Karena balik lagi ke persoalan yang MBG tadi, transfer pusat itu sekarang jauh-jauh lebih kecil karena sangat kecil. Sangat kecil karena ya kita tahu efisiensi yang dilakukan untuk program bahkan diutang, Bang. Dana bagi hasilnya pemerintah pusat ngutang dulu ke daerah. Bahkan ya. Nah, bahkan dana bagi hasil yang harusnya itu memang haknya daerah gitu ya. Itu bahkan masih utang gitu. Jadi kan terlihat gitu sebetulnya beban fiskal kita itu sangat-sangat besar gitu untuk MBG, dan bahkan untuk program yang underrated untuk katakanlah misalnya pemberdayaan kader kesehatan nggak sama sekali dipikirkan itu. Padahal jumlahnya itu lebih dari 1 juta orang loh kader kesehatan itu. Kader kesehatan tuh sudah terorganisir lebih dari 1 juta orang. Lebih dari 1 juta orang jumlahnya itu. Lebih terorganisir, lebih efektif, lebih efisien, tapi tidak lebih dihargai daripada program sebelah ya. Betul. Ya, semoga kader-kader kesehatan ini mendapatkan perhatian ya dari pemerintah pusat ya. Karena secara data, secara ini cukup efektif juga dalam pengentasan kemiskinan. Betul. Dan sesuai dengan data atau lokasi-lokasi daerah yang punya persoalan serius terhadap stunting juga kan. Betul. Oke, sekarang kita kembali kepada alamnya, Bang. Di mana Bang Virgi lahir mungkin di ilmu politik ya. Secara politik, bagaimana sih Bang Virgi melihat kondisi hari ini gitu? Tadi kita melihat dari isu yang sudah kita bahas, terkadang ternyata bukti atau fakta atau realitas itu gak serta-merta menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik. Ada unsur yang lebih mempengaruhi ternyata, yaitu political will. Jadi kalau kita mau taruh sebenarnya mungkin kalau di atas meja perumusan kebijakan publik, kepentingan politik itu mungkin lebih besar porsinya daripada ilmu pengetahuan gitu. Nah, apalagi dalam mendorong transisi energi keadilan, terus swasembada pangan, sama pengentasan stunting kan kita harus sangat tahu persoalan dan identifikasi masalah tadi yang Bang Virgi bilang di awal ya. Identifikasi masalahnya aja dulu lah yang benar. Kita gak berpikir solusinya gimana gitu. Nah, secara politik atau dalam kacamata politik Bang Virgi gitu, gimana sih kita melihat persoalan ini gitu? Apa kita sebagai warga itu harus gimana sih melihat persoalan ini? Kelibatan kita di ruang publik tuh harus seperti apa gitu? Melihat fenomena seperti ini. Ini sebetulnya cukup kompleks pertanyaannya, cukup dalam gitu, karena sebetulnya masyarakat pun sudah menyadari bahwa kita itu ada ya semacam maladministrasi mungkin atau prioritas alokasi kebijakan yang tidak tepat. Gitu. Terlihatlah kemarin mungkin ketika May Day ketika ditanya soal apakah MBG bermanfaat gitu, ternyata buruh juga sebetulnya sudah menyadari gitu, soal ternyata ya pemerintah sekarang ini kurang tepat ketika mengalokasikan suatu kebijakan. Mungkin yang ingin saya soroti adalah gimana sebetulnya masyarakat ini itu tuh
punya kekuatan untuk bisa menagih akuntabilitas dari pemerintah. Menagih akuntabilitas ya? Menagih akuntabilitas. Contoh lah, kita lagi rame banget soal isu LPDP itu kan selalu rame ya. Ya. Yang bersangkutan udah pulang atau tidak gitu ke Indonesia, akan sampai ke mereka ngulik ke media sosial, link apa segala macam gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat pun bisa melakukan hal demikian untuk LPDP gitu. Kalau misalnya masyarakat bisa melakukan hal yang sama untuk hal yang lain, program yang lain, kayak misalnya untuk MBG lah, untuk Koperasi Merah Putih lah dan segala macam. Bayangkan bagaimana pemerintah kita itu sebetulnya juga bisa terdorong dan bisa juga ada political will ke sana ketika masyarakat itu energinya sama gitu. Untuk menagih akuntabilitas terhadap program-program yang sebetulnya sangat menyedot anggaran dari pemerintah itu sendiri gitu. Tapi itu yang jadi pertanyaan bagi saya juga gitu. Kenapa sebetulnya energi masyarakat ini tidak bisa disalurkan juga gitu? Apakah kanalnya nggak ada, Bang? Kanalnya kan sebetulnya media sosial. Media sosial sih banyak ada, tersedia sih. Baik lembaga pemerintah pun ada gitu ya, untuk menuntut akuntabilitas itu kan. Lembaga pemerintah pun ada, walaupun sebetulnya itu juga yang jadi pertanyaan gitu. Kemana misalnya BPK ataupun KPK, apakah mereka juga melakukan audit gitu terhadap program-program MBG ataupun program-program Koperasi Merah Putih gitu. Kan kita tahu misalnya masyarakat yang menemukan bahwa ternyata ada anak anggota DPRD yang memiliki dapur sekitar 40-an gitu atau berapa gitu. Masyarakat tuh sebetulnya bisa tahu gitu, cuman mungkin karena ada fragmentasi antara masyarakatnya satu dengan yang lainnya gitu. Nah, mungkin ya momentum, apakah kita perlu momentum 98 lagi gitu kan? Momentum 98 gitu kan dipecah itu karena bubble-nya karena krisis ekonomi gitu, sehingga masyarakat semua kalangan merasakan bahwa rejim ini harus misalnya berakhir gitu. Nah, apakah harus seperti itu ya? Mudah-mudahan sih jangan mudah-mudahan jangan sampai ke situ ya. Tapi ya mungkin masyarakat harus lebih ngelihat bahwa kita punya laporan pertumbuhan ekonomi itu kita udah 5% loh. Tapi pertumbuhan ekonomi 5% itu apakah benar-benar kerasa gitu ke masyarakat gitu. Betul. Harusnya masyarakat bisa lebih seenggaknya connect ke situ, bisa lebih resah di situ, sehingga masyarakat punya energi juga gitu untuk menagih akuntabilitas terhadap anggaran atau pajak yang gua bayarin ini itu dipakai buat apa sih gitu. Apalagi kemarin Cortex kan baru beres kan bulan April kemarin gitu. Teman-teman kan ada semacam kayak di Instagram atau mana gitu yang memperlihatkan gua udah bayar pajak segini, pajaknya dipakai apa nih gitu. Nah, gerakan-gerakan itu tuh yang sebetulnya perlu istilahnya lebih digaungkan kembali lah ke masyarakat, diamplifikasi sehingga keresahan terhadap keadaan sekarang itu bisa lebih terasa. Walaupun misalnya teman-teman katakanlah tidak memiliki pekerjaan formal karena teman-teman nggak bayar PPH, tapi kan teman-teman seminimal-minimalnya bayar PPN gitu. Iyalah. Pakai Gojek beli kopi, ke warung, kemana itu kan ada PPN-nya gitu. Nah, hal yang kayak gitu teman-teman juga harus questioning ini pajak yang saya bayarkan itu kemana gitu. Dan kalau misalnya bisa dilakukan secara ekstrim, mungkin tidak membayar pajak apakah bisa menjadi solusi gitu, gerakan gitu. Ya UNOS gitu kan, kemarin ada gerakan kabur aja dulu gitu. Ya mungkin ada gerakan lain gitu, misalnya nggak bayar pajak dulu atau apa semacam gitu bisa kan. Jadi. Ya itu bisa jadi ya, tapi yang pasti itu yang bisa dilakukan. Terus yang kedua sebetulnya yang saya sangat harapkan adalah reformasi partai politik sebetulnya. Reformasi partai politik kan? Reformasi partai politik itu karena kan mulai dari kandidasinya sampai keuangannya gitu. Nah, keuangan partai politik ini itu menjadi salah satu hal yang memicu kartelisasi partai politik, di mana
partai politik itu cenderung mereka main aman, nggak mau jadi oposisi karena akses ekonominya jadi terhambat. Dari situ mereka butuh akses ekonomi karena mereka butuh pendanaan untuk menghidupi partai politiknya. Jadinya ya mungkin ke depan perlu ada reformasi partai politik dimulai dari keuangan partai politik itu. Transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Transparansi dan akuntabilitas, dan negara harus berani untuk menginvestasi lebih terhadap partai politik gitu. Betul. Karena negara pun sebetulnya bukan nggak punya duit, duit sebetulnya gitu. Kan sekarang satu suara cuma dihargai berapa ribu atau berapa ratus gitu ya. Nah itu perlu dipikirkan kembali gitu. Karena kan sekarang ada momentum soal RUU partai politik ada RUU pemilu gitu. Nah hal-hal itu juga bisa kita jadiin momentum juga sih. Mendorong reformasi partai politik. Betul. Indonesia sudah reformasi, mungkin yang nggak kena reformasi pas reformasi partai politiknya. Betul, iya. Karena masalah balik lagi ujung-ujungnya duit. Nah, ujung-ujungnya duit ya balik lagi. Ada kartelisasi. Partai politik kartelisasi itu ya karena mereka pengen punya akses ekonomi. Seminimal-minimalnya kan mereka bisa naruh jadi misalnya komisaris lah atau apalah segala macam. Harus ada reformasi di tubuh partai politik, sebenarnya itu salah satu hal yang perlu kita gencarkan juga ya, suarakan juga. Betul. Secara singkat mungkin Kang, terhadap isu yang Kang Virgi concern kan terkait dengan transisi energi baru terbarukan, swasembada pangan, masyarakat adat, dan stunting, cuacanya atau kira-kira masa depan terhadap isu-isu tersebut dari pembacaan Kang Virgi hari ini gimana? Kalau saya melihat bahwa kalau cuacanya cerah itu terlihat dari dua hal. Identifikasinya kalau cuaca cerah apa? Identifikasi cuaca cerah itu kalau misalnya udah ada undang-undang atau regulasi yang komprehensif, kelembagaan yang memang jelas dan terarah dan nggak semeraut. Terus yang paling penting adalah alokasi anggaran yang memang jelas gitu ke arah sana. Jadi berarti dua hal itu, regulasi sama keberpihakan anggaran. Keberpihakan anggaran itu. Kalau misalnya, ya mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apakah dua hal tersebut ada atau enggak gitu. Ya. Kalau mau cuacanya cerah, lihat aja dia berpihak gak secara regulasi, betul, dan dia berpihak gak secara anggaran. Kalau dua hal ini nggak ada, ya mungkin ya mendung aja ya. Iya, betul. Terakhir mungkin Bang, ada yang ingin disampaikan untuk yang nonton kanal Wacana dan yang ingin disampaikan ke ruang publik apa kira-kira Kang? Silakan closing statement mungkin. Ya mungkin teman-teman harus lebih aware ya soal kalau teman-teman itu kan bekerja, apalagi yang kerja dari pagi malam desek-desekan di KRL, di MRT, di Transjakarta segala macam, dan capek pula di perjalanan itu bisa makan waktu 2 jam gitu. Itu kan sebetulnya kondisi yang bisa dikatakan kita itu udah menormalisasi padahal nggak normal gitu ya kondisi kayak gitu itu. Nah hal-hal yang kayak gitu, yang dekat kayak gitu kan sebetulnya itu buah dari keputusan politik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa politik itu tidak memiliki kaitannya terhadap kehidupan teman-teman, ya teman-teman harus berkaca melihat kondisi di sekitar teman-teman, apakah ini normal atau enggak, dan ini adalah salah satunya ya lewat politik gitu. Nah, ya mudah-mudahan dengan teman-teman mengetahui bahwa semua aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh politik, teman-teman bisa lebih aware terhadap bagaimana kualitas kebijakan publik kita, bagaimana teman-teman bisa menagih akuntabilitas alokasi pajak yang kita berikan kepada negara untuk program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah gitu. Jadi ya paling penting teman-teman ya perlu peduli sama politik, dan nanti kesananya teman-teman akan peduli juga bagaimana kualitas kebijakan publik kita seperti apa. Dengan aware sama politik, kita bakal punya akses untuk aware sama kebijakan publik juga ya Kang? Betul, karena kalau saya melihatnya politik itu dimaknai oleh teman-teman yang atau publik secara luas tuh hanya sifatnya tuh elektoral, coblos-mencoblos. Padahal politik itu lebih besar dari itu. Padahal anggaran itu pun sebetulnya politik gitu. Bagaimana keberpihakan terhadap anggaran itu tuh politik gitu. Iya, akses kita terhadap ruang kerja kita kenapa terhambat ya itu karena keputusan politik gitu. Betul, karena misalnya teman-teman ada batas usia untuk bekerja itu gitu. Keputusan politik. Itu keputusan politik sebetulnya. Nah itu yang teman-teman nggak usah jauh-jauh ke elektoral. Politik itu nggak hanya elektoral tapi juga
kehidupan kita yang sekitar Sehari-hari. pun itu tuh keputusan politik gitu. Perestroika, kanal Wacana.